Shalom saudaraku, apa kabar minggu pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan, salam sehat dari kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Kita ada dalam rancangannya, sepatutnya kita terus memuji dan menyembah Dia melalui ibadah kita. Mari kita saat teduh. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Minggu ini pemazmur mengingatkan kita untuk bersyukur atas kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Sebagai tanda syukur kita, mari kita naikkan pujian, sekarang bersyukur. Bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau minggu ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami. Engkau memberkati kami ya Bapa. Engkau menyembuhkan penyakit kami. Engkau melepaskan semua beban kami. Biarlah Tuhan kami datang kepadamu dengan sukacita. Bapa yang baik, ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah Engkau hadir menyertainya, sehingga kami yang bertugas dan jemaat kami yang ikut di rumah untuk mengikuti ibadah kami ini, sama-sama diberkati. Berkati kami Tuhan, melalui ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, dan kami tetap bersyukur Tuhan
di dalam melakukan ibadah kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, new normal saat ini tetap disertai berita-berita COVID yang bisa menggelisahkan kita. Tapi satu hal yang tetap kita pegang, hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Mari kita dan keluarga tetap datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di lembah kelam sekalipun, Dia ada untuk kita. Mari kita bernyanyi, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku.
percaya tangan-Mu menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, amin. Bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Saudaraku yang terkasih yang ada di rumah, kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca responsoria kita yang diambil dari kitab Mazmur 45 ayat 10 sampai 17. Responsoria kita Mazmur 45 ayat 10 sampai 17. Kita akan membacanya secara bergantian dan di ayat terakhir nanti kita bersama-sama. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan mendengarkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakaian emas.
Dengan pakaian bersulam berwarna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Kita sama-sama. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Amin. Mulia bagi Bapa. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita masih tetap berdiri, bersemangat dengan sukacita dan sorak-sorai. Kita masyurkan namanya. Kita punya Allah yang dahsyat. Ada amin? Amin. Mari kita sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kita boleh bertepuk tangan, berdiri, bersemangat, karena Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita Allah yang dahsyat. Mari kita hilangkan rasa khawatir kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Katakan nama siapa? nama Yesus disanjung
berkuasa, Allahku berkuasa, menyembah, tinggikan nama-Mu. yang percaya Allah dahsyat. Jangan ragu lagi waktu menghadapi segala keadaan. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Saudara yang terkasih, kami persilakan untuk duduk. Kita akan membaca epistel kita Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Kami percaya jemaat sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kita buka Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku terkasih, sebagai tanda syukur kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai nats persembahan kita minggu ini, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kita boleh menghantarkan persembahan kita ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja yang tertulis dalam buletin kita. Mari kita bernyanyi, hujan berkat kan tercurah. Kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita, karena hujan berkat akan tercurah dalam kehidupan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus.
saudaraku, mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita semua dicintai Tuhan. Kita semua akan menerima hujan berkat dari Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang berdiri, kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, warta jemaat kita minggu ini yang pertama, yang berulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Dan yang berulang tahun kelahiran ada 17 jiwa. Seluruh jemaat Gemi Kasih Karunia mengucapkan selamat ulang tahun, hidup sehat, mengisi hidup dalam Tuhan. Hadiah ulang tahun dari firman Tuhan Markus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Yang kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Pangihutan Sipayung, anak dari Bapak Pendeta Binran Sipayung, Ibu T. Borusaragi almarhum, dan N. Boru Manurung. Jemaat Gemi Kasih Karunia dengan Yohana Francisca Utami Boru Aritonang, anak dari Bapak Binsar Mauliate Aritonang, Ibu Rita Meli Boru Sibarani almarhum, jemaat Gemi Panam Pekanbaru. Pemberkatan pernikahan diadakan hari Jumat 24 Juli 2020 pukul 10 di Gemi Kasih Karunia. Kita mendoakannya di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita tetap masih beribadah di rumah masing-masing. Namun persembahan, perpuluhan kita bisa antar ke gereja dan bisa juga dikirimkan lewat
rekening yang sudah tertera di buletin kita. Berikut Bimbel Kuantum JJ, Jalan Labu 1 nomor 43A, Medan, membuka pendaftaran siswa-siswi baru mulai tanggal 7 Juli 2020. Kita mendoakan bimbel ini menjadi berkat, tempat mencerdaskan anak-anak kita demi bangsa dan negara. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa masing-masing di rumah kita masing-masing. Kita mengantarkan kepada Tuhan apa yang menjadi beban dan sukacita hidup kita. Kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini. Karena Tuhan menganugerahi kami dengan kasih-Mu yang tidak terhingga. Haruslah kami bersyukur kepada Tuhan lewat hidup kami setiap jiwa. Kami berterima kasih akan pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah pengampunan-Mu itu mengalir dalam jiwa kami. Kami menghidupi pengampunan Tuhan. Karena itu membuat kami berbahagia dan merdeka dalam hidup kami. Pengampunan yang kami hidupi dari Allah membuat kami bersukacita setiap waktu. Pengampunan itu membuat kami berbicara dengan Tuhan dengan bebas. Pengampunan itu membuat hidup kami berarti. Pengampunan itu membuat kami tenang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Inilah permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk menyerahkan anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan menunjukkan mengantarkan yang tepat untuk anak-anak jemaat-Mu. Dan biarlah mereka menerima melakukannya dengan iman. Melakukan pekerjaan itu melihat dan mengerjakannya kepada Tuhan. Jadikan menjadi berkat dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat-Mu berada. Bapa, kami berdoa kepadamu untuk kerinduan keluarga, untuk kerinduan jemaat-Mu di tempat ini yang merindukan teman hidup. Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu itu firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengantarkan teman hidup mereka yang sudah waktunya, yang sudah layak untuk berkeluarga. Bapa, semua ada di tangan-Mu. Kami mengantarkan ke pangkuan Tuhan. Biarlah kami tidak berhenti berharap. Dan pastilah Tuhan akan berikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang tidak berhenti berharap. Dan tetap bersukacita dalam penantian jawaban-jawaban yang dari Allah kami. Yang mengetahui, yang mengabulkan, yang melakukan yang pas bagi setiap anak. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang merindukan anak. Tuhan, itu adalah berkat-Mu yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Bapa, kami memohon dengan rendah hati. Tuhan melihat mereka yang membutuhkan anak di tengah rumah mereka. Biarlah kasih karunia Allah sampai pada mereka. Biarlah telinga-Mu mendengar kerinduan mereka. Bapa, kabulkanlah permohonan jemaat-Mu. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan, saat ini kami berdoa. Bagi kami orang tua. Untuk mendidik, mendoakan anak-anak cucu kami. Biarlah kami mewariskan didikan firman Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi teladan lewat ucapan kami, lewat perbuatan kami. Berulang-ulang kami tidak berhenti menyampaikannya dan mendoakannya seperti firman-Mu.
Bantu kami melakukannya di dalam Tuhan. Kelak anak cucu kami menerimanya dengan benar, dengan tepat. Karena kami mendidik mereka benar di mata Tuhan. Berkati anak cucu jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, gereja-gereja di dunia ini. Biarlah kami hamba-hamba Tuhan semakin menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu, melakukan tugas titipan-Mu. Kami takut melakukan dosa. Kami melihat-Mu ketika kami melakukan titipan-Mu di gereja, di tubuh Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, perlengkapi semua hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi pandemik ini. Biarlah kami berjalan bersama-Mu dengan semua ini. Biarlah kami kuat dengan semua ini. Biarlah kami bersyukur dengan semua ini. Biarlah kami memuji-Mu dengan semua ini. Dan biarlah kami memuliakan-Mu dengan semua ini. Tepat waktunya Engkau akan melakukan yang terbaik bagi setiap umat-Mu di muka bumi ini dengan semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik yang memberi kepada kami makanan jasmani dan rohani. Biarlah itu menjadi makanan kami siang dan malam. Biarlah itu menjadi penghibur kami siang dan malam. Biarlah itu menjadi penguat kami siang dan malam. Biarlah itu membuat kami bersuka cita, membuat semangat baru dalam hidup kami siang dan malam. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau titipkan pada kami. Biarlah kami pelihara bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, tetaplah Tuhan menyertai mereka. Baik mereka yang berduka, penghiburan-Mu atas mereka. Kami menyerahkan ke tangan-Mu Bapa, untuk keluarga-keluarga yang bersuka cita, keluarga yang berduka cita. Roh-Mu menjadi penolong. Roh-Mu menjadi penghibur, Roh-Mu menjadi penguat, dan Roh-Mu membuat kebahagiaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bishop Christy Wilson Sinurat STH MPD. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dalam situasi COVID ini, marilah kita semua mendengarkan panggilan Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari kita datang kepadanya. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita dengarkan singer lebih dahulu menyanyikan lagu pujian ini. Sungguh lembut Tuhan
Saudaraku, dengarkan panggilan Tuhan yang lembut. Dia tahu kita lelah dan hampir sesat. Dia prihatin menunggu. Walau kita tak dapat melihat semua rencananya, kita tetap memandang padanya. Kadang kita merasa seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk berharap. Tapi teruslah berharap, karena Dia Allah yang siap memberi solusi. Jangan sampai kesempatan berlalu. Ia Allah yang terus menunggu. Mari kita datang. Kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayar mengancam aku dan kau.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di rumah dan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita persiapkan hati kita, semoga kita semua sehat dan tetap memelihara kesehatan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu kiranya menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, keberkatan kepada umat-Mu ketika firman-Mu diberitakan. Inilah doa dan kerinduan kami sudah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini dari Injil Matius, pasal 11, ayat 16 sampai 19, dan juga ayat 25 sampai 30, akan saya bacakan untuk kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh nubuatannya, oleh perbuatannya. Ayat 25 sampai ayat 30, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema dari firman Tuhan itu, yaitu datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Tentu pertama-tama kita harus belajar. Belajar untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang sangat penting, dan ini adalah merupakan anugerah. Karena kita bisa mengenal Juru Selamat, bisa kita mengenal kasih Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus melalui banyak perbuatan-perbuatannya. Kita bisa mengenal Yesus. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang, apakah memang masih bisa kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi? Banyak ajaran-ajaran di sekitar kita, banyak pengalaman-pengalaman hidup, dan banyak hal-hal yang mencoba menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Pertama ini, kita harus mengenal Tuhan, itu adalah anugerah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mengenal Dia lebih dekat lagi, mengenal sifatnya, mengenal kehendaknya, dan juga mengenal perbuatan-perbuatan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi yang sedemikian ketika firman ini diberitakan, Tuhan Yesus mengkritik beberapa daerah, kota, Betsaida, Korazim, dan lain-lainnya. Di tempat itu sebenarnya kasih Allah dan perbuatan Allah sudah diberitakan, tetapi ternyata angkatan itu tidak mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan, tidak mau lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itulah sebabnya dikatakan seperti firman Tuhan, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ada rupanya terjadi seperti itu. Angkatan atau tempat tertentu, walaupun di sana tentang kasih Tuhan begitu dinyatakan,
tetapi mereka tidak mau serius untuk mengenal kasih Tuhan. Kepada angkatan itu memang dibuat seolah-olah kamu ini seperti anak-anak kecil. Kami meniup seruling, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu kesedihan, tapi kamu tidak berkabung. Oleh sebab itu, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, perlu kedewasaan iman, perlu kedewasaan kerohanian kita masing-masing. Mengenal Tuhan adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup ini. Pengenalan kita yang baik dan jelas kepada Tuhan akan membangun hubungan yang baik, hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih mesra. Mengenal Tuhan dengan lebih baik akan membuat kita berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan ramah, dan kita akan berhubungan lebih dalam lagi antara kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Bagaimana caranya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan? Tahapan-tahapan untuk itu pertama adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita harus mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Sekalipun banyak buku-buku, sekalipun banyak sumber-sumber lain yang kita baca, tetapi firman Tuhan adalah yang terutama bagi kehidupan orang Kristen, bagi kehidupan pengikut Kristus. Firman Tuhan itu adalah seperti makanan sehari-hari bagi kita. Kalau untuk tubuh kita ini kita makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, maka firman Tuhan juga minimal 1 kali sehari. Bila tidak 2 kali. Pagi dan malam kita harus membaca firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Langkah kedua untuk mengenal Tuhan adalah berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Sepanjang zaman sejarah kehidupan orang percaya, doa adalah salah satu saluran kita untuk memohon berkat Tuhan. Sarana kita untuk menyampaikan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Doa adalah alat komunikasi yang paling canggih, jauh lebih canggih dari sekalipun ada alat canggih di dunia ini. Karena kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan orang yang berdoa kepadanya. Tahapan ketiga untuk mengenal lebih baik lagi dan lebih dalam tentang Tuhan adalah hadirlah dalam persekutuan orang-orang percaya. Lakukanlah persekutuan. Apakah 2 orang, 3 orang di dalam keluarga atau sesama saudara. Lakukanlah persekutuan yang baik melalui doa, pujian dan pemberitaan firman Tuhan, dan juga melalui apa yang terbaik bisa kita berikan. Jadi firman Tuhan, berdoa, hadir dalam persekutuan atau melakukan persekutuan, dan juga mengikuti bagian daripada sarana anugerah Tuhan melalui sakramen. Bagian dan langkah-langkah itu membuat kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Bila itu adalah anugerah Tuhan, maka seharusnya kita datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang terakhir di ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam bahasa Batak Toba, demikian firman Tuhan di sana dikatakan, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, asa hupasonang hamu. Roma hita tu debata, Roma hita tu Yesus Kristus. Bila anugerah Tuhan itu adalah di dalam Yesus Kristus, marilah kita datang kepadanya. Mari kita lembutkan hati kita, jangan kita mengeraskan hati. Seperti angkatan dan kota-kota yang disebutkan oleh Yesus Kristus, Korazim, Betsaida, dan kota-kota lainnya. Hendaknya kita jemaat Gemi Kasih Karunia ini adalah jemaat yang mau merendahkan hati, yang mau melembutkan hati, yang mau membuka hati untuk menyambut Yesus Kristus yang adalah anugerah Tuhan bagi kita. Apapun kesulitan, apapun tantangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus memberikan kelegaan. Adapun beban, pikulah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Seberat apapun kuk
yang kita sedang hadapi. Apakah karena pandemik COVID-19 ini, situasi ekonomi juga mengalami kesulitan, situasi sosial kita juga mengalami pergumulan, dan juga di sana sini bisa saja terjadi ada pergumulan politik di tengah-tengah masyarakat dan negara kita. Dan juga berbagai kukuk yang lainnya. Apabila kita mau datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk memenangkan semua pergumulan itu. Oleh sebab itulah, datanglah kepada Yesus. Roma hita mendapoton Tuhan Yesus. Di bagasan asidot holongna nama cebalga di tonga-tonga ningoluta, di hamuna akan aposo, ito, lai, inang, amang, hamu saluhuna nani holongan ni Tuhan, marhite-hite hata ni Tuhata sadarion. Saya dipergugoi Tuhata mahita, lao margugoi honton dita, lao pajonokon dirita, pajonokon todita mendapoton Tuhani. Datanglah kepada Yesus. Kita akan mengenal anugerah Tuhan yang begitu besar. Memang ada kekecewaan bisa terjadi dalam pengalaman hidup. Ada kesulitan, tetapi jangan itu membuat kita terhalang datang kepada Yesus. Ada kadang-kadang perasaan tidak enak, tetapi jangan kita menjadi lalai untuk datang kepada Tuhan. Siapapun itu, besar kecil, tua muda mengalami hal-hal yang sedemikian. Tetapi orang-orang yang datang kepada Yesus akan bisa mendapat kelegaan. Itulah kebahagiaan kita apabila kita mau mengenal Yesus dan mau datang kepada Yesus. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, di rumah atau dimanapun berada, ketika menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, berita ini adalah berita baik, berita yang bisa dipercaya. Firman Tuhan ini sudah dialami setiap orang percaya pada masa lalu, pada saat ini juga, dan pada masa yang akan datang. Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami syukuri kasih dan rahmat Tuhan melalui pemberitaan Tuhan yang disampaikan. Berkatilah ini bagi umat-Mu, setiap jiwa-jiwa dan pribadi yang mendengarkannya. Agar kami sungguh-sungguh datang kepada Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Inilah doa dan kerinduan kami kepadamu di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan kepada kita memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari, dimanapun berada Tuhan memberkati kita. Salam. Kasih kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, kebersamaan kita, khususnya Bapak Ibu yang purna bakti pada tahun ini. Jadi kalau dari gereja sudah kita laksanakan dengan baik pada bulan Februari yang lalu acara purna baktinya, tapi ini dari distrik Bapak Des berkomitmen supaya dari tingkat distrik pun dibuat acara purna bakti, aturannya di konferensi distrik yang semalam, tetapi karena tidak langsung konferensi distrik, akhirnya Bapak DS dengan senang hati dan sukacita mengantar ke setiap gereja yang ada purna bakti di gereja. Jadi kita ada 3, 1 Bu Pasar Ibu, tapi kurang sehat beliau katanya tadi ada batuk. Jadi terima kasih kepada Bapak Si Hombing berdua dan keluarga atas kebersamaan kita. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan distrik Bapak Des Pendeta Guntur Ginting atas kebaikan dan kemurahannya untuk menyerahkan cenderamata kepada teman-teman sekerja kami sepelayanan di gereja ini maupun di gereja-gereja lain yang dapat kami rasakan pelayanan Bapak Ibu di tengah gereja kita. Gereja Metodis Indonesia khususnya kasih karunia dengan baik. Kami persilakan Bapak Des untuk menyampaikan sepatah 2 kata sekaligus menyerahkan cendeраmatanya. Kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Salam bagi kita semua. Kami sangat bergembira ketika program ini bisa terrealisasi di tingkat distrik kita. Walaupun apa yang sudah dilaksanakan ini hanya penghargaan, kalau dari segi nilai tidak begitu besar, tetapi kita bersyukur bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas pelayanan sampai purna bakti ini. Di distrik kita ini ada 10 yang purna bakti seperti Bapak dan Ibu. Di Hang Tuah ini ada 3. Jadi kami mau katakan bahwa walaupun kita sudah purna bakti sebagai lay speaker, harapan kami itu hanya sebatas administratif. Tetapi tugas pelayanan panggilan Tuhan itu jangan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kita senantiasa melakukan tugas sejauh mana kita sanggup. Oleh karena itu kiranya apa yang kami perbuat ini menambah semangat, sukacita dan panjang umur. Kiranya yang dilakukan ini boleh menjadi catatan sejarah, bahkan menjadi kesaksian iman bagi anak cucu kita. Itu sebenarnya tujuan kami yang paling penting. Oleh karena itu awalnya itu program kami maksudkan adalah hanya berupa sertifikat seperti ini. Tetapi alangkah lebih indahnya sekecil apapun itu kita akan berikan cenderamata. Itulah harapan kami, kiranya program distrik ini bisa dikembangkan di kemudian hari. Program kita inilah tahun yang kedua. Mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa kita lebih kembangkan dan lebih baik lagi. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati kehidupan masa purna bakti ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami persilakan datang menerima sertifikat ini, yaitu lay speaker Dr. Andus Daulat Si Hombing MC AK. Kami persilakan didampingi oleh Ibu. Whatever my Lord, Thou hast taught me to
Baik, selanjutnya kami panggilkan les speaker Wheeler Albert Halomuan Sihumbing S. Sos. Kami persilakan. It is well. My sin know the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah ketika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini yang sudah lama mengabdikan diri dalam tugas panggilan sebagai les speaker. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga maupun anak cucu nantinya, agar keturunan mereka boleh juga meneladani dan melanjutkan tugas pelayanan ini. Biarlah pada masa purna bakti hamba-hamba-Mu ini Tuhan Kau berkati dengan kesehatannya, Kau berkati dengan sukacita sorga, bahkan seisi keluarganya juga boleh merasakan penyertaan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pimpinan jemaat beserta asisten dan keluarga di tempat ini. Biarlah senantiasa bahu-membahu melayani Tuhan, dan berkati semua majelis anggota jemaat kami yang ada di Hang Tuah ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.